warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Istiqamah Anur, juga remaja-remaja putra putri yang kita hormati, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Dan lupa salam dan salam yang berasal juga kepada dengan kita Nabi besar Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang jaga saatnya di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah rahimahullah, tidak terasa dan kita tak sadari bahwa doa-doa kita telah dikabulkan olehnya pada sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab. Kalau kita masih ingat, kita doa bersama-sama. Ya Allah, dengan barokah bulan Rajab yang mulia, maka antarkan aku untuk bertemu dengan bulan suci, bulan Ramadan. Di samping itu, dengan barokah bulan Sya'ban, kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar usaha kita sampai kepada bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan berkah dan ampunan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa doa kita telah dikabulkan lantaran dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yaitu bulan Syahrun Azimun Mubarakatuh. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa puasa Ramadan mewajibkan bagi umat Islam dan umat sebelum kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu selama 29 hari atau 30 hari. Dengan dikarenai usaha panjang, kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan 1445 Hijriah. Jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan tentang amalan-amalan Ramadan, antara lain melaksanakan salat tarawih setiap malam dan meningkatkan volume tadarus Al-Quran. Di samping itu, dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita berpikir, maka akan timbul pertanyaan, mungkinkah usaha kita sampai pada 1000 bulan atau 80 tahun? Barangkali kondisi seseorang yang usianya mencapai 80 tahun akan semakin rapuh. Oleh karena itu, guna meraih berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini, maka kita layak mencontoh perilaku Rasulullah SAW
karena akan mampu meningkatkan kualitas iman kita terhadap Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pada malam hari bulan Ramadan selalu memperbanyak tadarus Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada bulan Ramadan malaikat Jibril turun membawa wahyu Allah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hal ini tercermin pada tak kala kita berada di Masjid Nabawi. Saya juga pernah ikut umroh ya, apalagi yang haji. Dan saat kita keluar dari Rodok, kemudian belok ke kiri di ujung sebelum pintu keluar, sebelah kanan terdapat sebuah kamar yang sering digunakan para raja dan menteri untuk transit. Kamar itu ialah oleh Rasulullah SAW pada setiap Ramadan tiba digunakan untuk bertemu dengan para malaikat Jibril. Dan dalam kamar tersebut beliau selalu bertadarus Al-Quran. Pada setiap malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga selalu beriktikaf, khususnya pada malam-malam ganjil di penghujung akhir Ramadan. Hal ini beliau lakukan dalam rangka meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di samping itu Rasulullah tidak lupa menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kaum fakir, kaum miskin dan duafa. Sebagaimana beliau sabdakan, Abdalus Sodakotun fi Ramadan. Insya Allah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, maka harta yang kita sedekahkan kepada mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Sebaliknya akan semakin bertambah, karena Allah SWT telah memberikan jaminan melalui firman-Nya sebagaimana terkatub di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang sudah diberikan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan ujung butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha Mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW juga bersabda yang maksudnya, barang siapa yang mau memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun bagi mereka yang melakukan. Sabda Rasulullah SAW yang lain yang maksudnya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan menjalankan amal-amal di dalamnya, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana anak yang baru lahir oleh ibunya. Ramadan adalah bulan sabar, karena kita diuji secara fisik dan rohani. Sabar adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam rangka melengkapi keberadaan kita sebagai hamba Allah yang ingin meraih kemuliaan. Orang yang sabar dijanjikan oleh Allah akan menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan,
dan di akhir Ramadan kita akan berkat bersiksa api neraka. Alhamdulillah pada malam ini kita meski undang 9 dan masa rahmat, semoga kita bisa berlanjut sampai ke 10 sampai ke 30. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika bulan Ramadan mencurahkan rahmatnya, maka bagi orang yang menjalankan ibadah puasa diharapkan pasca Ramadan kita memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada pertengahan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Maka sebagai hamba Allah setelah menunaikan puasa Ramadan diharapkan mudah memberikan maaf kepada sesama. Begitu pula pada akhir Ramadan Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Maka diharapkan kita memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada fakir miskin dan kaum duafa. Jamaah rahimahumullah. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Dan apa yang sebenarnya aku baca pada malam Lailatul Qadar ini?" Rasulullah menjawab, "Berdoalah wahai Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalimat itulah yang sebaiknya selalu kita baca siang dan malam setiap Ramadan tiba. Di samping itu kita dianjurkan untuk selalu membaca syahadat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amal yang sebanyak-banyak dalam rangka meraih predikat muttaqin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah, sehingga sekaligus kesehatan kita mampu melanjutkan puasa Ramadan tahun 1449 ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian aku sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.